Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu akbar. Baik, pertama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat sampai kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Pak Hardi pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami konsep iman kepada Rasulullah, Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal para Rasulullah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman atau mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 164. Akan Bahar dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Konsep iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasulullah adalah salah satu rukun iman dalam Islam. Kita tahu rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul Allah, kelima iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, qada dan qadar. Nah, pada kesempatan ini yaitu tentang iman kepada Rasulullah adalah rukun iman yang keempat, yang berarti mempercayai bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul untuk menyampaikan petunjuk dan wahyu kepada umatnya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengenal Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan. Nabi
Seorang nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan biasanya tidak memiliki misi khusus untuk disampaikan kepada umat. Nabi melanjutkan ajaran dari Rasul sebelumnya tanpa membawa syariat baru. Sedangkan Rasul adalah nabi yang diberikan wahyu sekaligus diutus untuk menyampaikan syariat baru kepada umatnya. Kemudian Rasul seringkali diutus kepada kaum yang menolak atau menyimpang dari ajaran tauhid. Lalu yang ketiga, meningkatkan keimanan. Pertama, memperkuat keimanan kepada Allah dengan memahami bahwa nabi dan rasul adalah utusan Allah. Siswa dapat lebih yakin terhadap kebesaran dan kasih sayang Allah yang memberikan petunjuk melalui pelantara manusia pilihannya, yaitu rasul. Yang kedua, mengenal dan meneladani akhlak mulia dan nabi dan rasul. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mengenal sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui dalam Islam. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kelas bawah mungkin teman-teman sudah belajar, jadi ya disenandungkan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Khatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Itu adalah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Sekian dari Pak Hardi. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pemahaman ya untuk kita semua, dan Allah berikan kemudahan kita dalam beriman kepada Rasul dan Nabi. Kita menjalankan syariatnya, menunaikan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Hardi, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.